Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cahyo Tri Channel. Terima kasih tentunya dong untuk kamu yang sudah klik video ini, udah setia nonton terus video-video di channel ini, udah subscribe channel ini, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih banyak guys ya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Guys ya, seperti biasanya jumpa lagi bersama aku Cahyo di konten reaction video guys ya. Gimana kabar kalian hari ini? Pokoknya aku selalu doain kalian nih guys ya. Semoga kalian itu selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala urusan kalian pun lancar nih guys ya. Nah guys, kali ini aku mau reaction video nih guys ya, ini dari channelnya Ricis Official ya. Jadi ini mengenai Ria Ricis nih guys ya. Aku sebenarnya juga penasaran nih guys ya dengan video yang satu ini karena judulnya itu singkat ya. Judulnya tuh Mas Titis gitu guys ya. Nah, aku penasaran maksudnya di sini Mas Titis ini apa sih guys ya? Maksudnya ini nama seseorang atau apa ya? Aku bener-bener nggak tahu nih guys ya. Ada juga dari kalian yang request untuk aku reaction video ini. Oke deh, karena aku juga penasaran. Aku akan reaction video ini guys ya. Karena ini lumayan panjang videonya, langsung aja kita reaction sama-sama guys ya. Gimana reaction aku dan gimana reaction kalian semua, check it. Oke guys, are you ready? I'm ready. Ini dia videonya ya. Let's play. Yalah. Oke, ini ya. Di kamar nih guys ya, di kamarnya. Iya, gede banget. Icis nih. Cek aman, yuk tinggal. Oke. Saatnya Ibu bicara. Silakan Bu. Lah, ini lagi kayak kemarin. Iya, lebih enak. Suami aku makan ayam. Oh, jadi sendirian nih Cis, ditinggal. Bisa kok. Tentang apa? Tentang Mas Titis. Mas Ih, Titis. parah banget. Aku. Mas Titis. Ditinggal lagi. Oke. Aku penasaran nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya Assalamualaikum teman-teman. Kangen gak sama salam kayak gitu? Iya dong. Duh, kalau aku Assalamualaikum, ditinggal teman-teman. sendiri kayak gini, ini vibes-nya melo mulu. Melo. Aku tuh kalau rame bawaannya happy, tapi kalau sendiri bawaannya melo. Ada yang sama nggak sih? Sama. Jadi kayak ada yang bilang, oh aslinya rame banget, bla 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 bla. Belum lihat aja gitu. Benar-benar. Sama nggak? Benar guys ya. Jadi terkadang orang yang selalu terlihat ceria ya di depan orang banyak tuh guys ya. Terkadang pada saat sendirian orang tersebut itu bisa lebih melo loh ya, gitu guys ya. Oke, kita lanjut dulu guys ya. Lanjut. Ya udahlah. Ya udah. Tadi kata tim Ricis Official, aku disuruh menyampaikan tentang Mas Titis. Mas Titis. Karena mungkin memang Jelaskan tentang Mas Titis. ini salah satu yang aku tutup rapat-rapat tadinya. Sampai akhirnya terakhir aku bikin instastory tentang hasil pumping yang segini. Yang aku bilang hasil berjuang dalam keadaan Mas Titis apa kalau nggak salah. Ya, ini fotonya. Oh. Oke, jadi semua itu berawal dari ketika malam hari, kurang lebih 1 minggu yang lalu, aku emang dalam keadaan teler banget. Jadi malam kan harusnya aku pumping tuh 2 jam sampai 3 jam sekali. Nah, beberapa hari yang lalu tuh ya seminggu yang lalu, aku tuh udah pasang alarm, teman-teman. Pasang alarm, paling lama ya 3 jam sekali lah. Cuman karena dalam keadaan capek banget, kurang tidur banget, jadi kan nggak sengaja alarmnya tuh aku stop, aku matiin. Jadi aku juga nggak sadar, suami aku juga tidur lelap, jadi aku tidur lagi sampai akhirnya alarm kedua bunyi. Berarti itu udah lewat 6 jam. Aku pompa, pumping segala macam. Moana minta DBF, aku DBF-in. Kemudian keesokan harinya mulai ngerasa kayak gerenjel-gerenjel gitu. Aku kira itu kayak bengkak seperti biasa karena aku udah pijit laktasi itu udah hampir 4 kali, 3-4 kali gitu. Dan 3 kali sebelumnya itu katanya memang hanya bengkak biasa, bukan mastitis. Alhamdulillah banget. Tapi ternyata yang satu ini, yang terakhir ini. Sebentar guys, jadi mastitis ini pastinya bukan nama orang guys ya, mastitis ini ya. Oke, coba kita lanjut lagi dulu guys ya. Aku belum benar-benar gak tahu soal mastitis apa, tapi coba dulu dengar cerita Ricis ini lagi guys ya. 3 hari lalu aku tuh baru kayak hopeless gitu karena aku udah pijit masas, udah pumping 2 jam sekali, di BF juga makin sering, tapi kok nyerinya nih nggak makin hilang gitu. Pas aku cek kan kalau mastitis itu ada kayak merahnya gitu radang. Pas aku lihat ini alhamdulillah sih kalau dari mata. Oh iya guys, jadi mastitis ini semacam apa ya, gejala apa ya, sakit ya atau gitulah gitu guys ya. Oke. Oke, lanjut dulu guys. Aku nggak lihat radang gitu, jadi
aku hopeless gitu loh, kayak aku tuh lagi pumping. Aku pernah malam aku pumping, aku udah kayak habis tenaga karena waktu itu aku udah sempat demam, flu, batuk, pilek, makanya aku sempat pakai masker beberapa hari itu di vlog. Terus juga PD, payudara dalam keadaan nyeri, setengah bengkak sih aku bilangnya. Jadi dia alhamdulillah tuh nggak bengkak banget, nggak cuman setengah nyeri, tapi itu udah 3 hari atau 4 hari berturut-turut tuh nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi aku pumping, suami aku lagi di main PS tadinya. Aku pumping kan ngadep sini nih alat pumping. Aku pumping ngadep sini biasanya karena kan malu. Terus tiba-tiba nggak tahu kenapa kayaknya feeling seorang suami gitu. Dia taruh sticknya, dia langsung duduk di belakang aku sambil mijitin gitu. Karena emang biasanya kalau aku pumping suamiku sambil mijitin sih. Terus aku kan orangnya meloan ya. Jadi aku tuh kalau udah lagi melo makin dipuk-puk, aku tuh nggak bisa gitu. Makanya aku paling nggak suka kalau melo aku dipuk-puk tuh aku nggak bisa. Jadi mending udah deh tinggalin gue sendirian gitu loh. Tapi suami aku udahlah, aku lagi melo, pumping lagi hopelessnya, tiba-tiba dia pijitin, puk-puk, yang kuat. Dia bilang gitu. Aku kesel banget. Karena aku kalau lagi mellow, dipuk-puk, kalau ngomong suaranya bergetar. Ujung-ujungnya apa coba nangis. Nah karena aku digituin, terus aku langsung tes sambil pompa nih, sambil pompa. Aduh, digituin lagi. Jadi tes. Itu masih belum ketahuan ya waktu aku gini. Set. Kedua kan ingusan dong, jadi aku serot, langsung diset, ayang kenapa? Biur, langsung nangis kencang, langsung kayak, aku capek, aku nggak kuat, gitu-gitu sih. Jangan sedih lagi, intinya gitu. Terus ini sih memang kayaknya aku sih nggak bilang ini tergolong baby blues ya, tapi nggak tahu kalau menurut moms di luar ini baby blues. Kalau menurut aku sih ini termasuk enggak, karena kayak cuman selesai pumping udah hilang semuanya, udah seger lagi gitu. Jadi aku bilang sama suami aku, apa aku nggak pantas ya jadi ibu, apa aku nggak kuat ya jadi ibu, apa aku nggak siap, nggak pantas dan lain-lain, semuanya aku ungkapin sambil pumping, sambil ngeliatin kok makin dikit. Karena kan kalau lagi sakit kan emang dikit kan, apalagi demam, flu, pilek itu emang pumpingnya makin dikit kata orang, dan ternyata aku mengalami itu karena biasanya tuh sekali pumping 1 botol tuh full biasanya gitu. Terus tiba-tiba udah 3 hari berturut-turut hasil pumpingnya cuma segini. Jadi aku tuh hopeless, sampai aku bilang aku cocok nggak sih jadi ibu, aku tuh udah nggak tahan, aku tuh nggak kuat gitu. Terus alhamdulillahnya suami aku bilang kita panggil dokter laktasi ya, dia bilang gitu sambil dipijit. Terus aku kan juga kalau lagi nyeri kadang suka aku masak sedikit gitu. Terus akhirnya diberi afirmasi sama suami aku, kayak suami aku bilang kamu tuh ibu yang hebat, bla 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 gitulah, afirmasi dari dia sendiri mungkin yang tahu ya. Dan menurut aku kalimat-kalimat maut itu yang bikin aku tuh kayak oh ya, aku bisa semuanya untuk Moana. Dan yang paling aku tanam di pikiran aku itu adalah aku harus sehat untuk anak dan suami aku. Karena tuh selama hamil 9 bulan, alhamdulillah banget, aku tuh titipin sehat aku tuh yang aku nggak pernah demam, aku nggak pernah batuk pilek, aku nggak pernah sama sekali selama 9 bulan. Jadi ketika udah lahiran dan menyusui, tiba-tiba aku flu, demam, batuk, pilek, aku kaget karena aku yang ya Allah, ada 2 orang yang sangat aku cinta yang harus aku jaga, aku mau sembuh untuk mereka. Jadi aku nggak minta sembuh untuk diri aku tuh, enggak. Jadi aku mikir pertama aku harus sembuh untuk suami aku, untuk anak aku gitu-gitu. Karena udah seminggu aku nggak cium anak aku guys, itu sedih banget. Terus habis itu selesai pumping, aku pumping 20-30 menit selesai, cuma dapat sedikit doang. Tapi kata suami aku, sayang ini banyak, good job, you are good woman, katanya gitu. Terus aku yang ya udah, habis itu dipeluk, habis itu pindahin hasil pumping ke kantong, masukin kulkas, nenenin Moana gitu-gitu. Ada aku langsung yang happy lagi. Setelah itu kan aku tidur. Abis tidur itu sama sekali dari malam sampai pagi nggak bisa tidur. Itu yang alhamdulillah banget, nikmat banget, bersyukur banget. Kanan kiri susah, telungkup ya gimana sih? Yang tidur ke atas apa namanya? Telungkup ya? Pokoknya tidur lurus ke atas gitu loh. Itu juga nggak bisa sakit, kanan kiri juga sakit. Dan aku kan biasanya juga tidur kan dipeluk sama suami. Yang bikin aku makin stres adalah dipeluk dikit aja, aku sakit. Jadi tangan suami aku tuh aku geser-geserin, terus kan aku jadi sedih ya. Kayak ya Allah, aku pengen dipeluk tapi peluk di depan sakit. Jadi harus gini, peluk dari tiduran kena ini itu segala macam gitu-gitu. Tapi aku tuh yang bersyukur banget dan aku nikmatin banget karena aku ngerasa ini adalah peran seorang ibu baru
yang luar biasa. Ini pasti di luar sana juga banyak banget orang-orang yang berjuang, bahkan yang jauh lebih parah mungkin daripada aku, tapi mereka tuh benar-benar kuat banget gitu. Dan aku mikir, aku baru segini aja aku udah nangis ngeluh, ibu macam apa, aku udah mikirnya gitu guys. Jadi aku udah selama tidur malam sampai pagi tuh aku yang nggak bisa tidur karena demam juga. Aku sampai menggigil, padahal AC tuh udah paling tinggi ya. Kita nggak bisa matiin AC karena takut udaranya kayak nggak ada gitu, karena kan ini kayak nggak ada sirkulasinya kan. Jadi kita nggak matiin AC, tapi AC paling gerah lah istilahnya. Itu aku menggigil banget. Aku sampai pegang badan suami aku yang hangat. Suami kan suhunya hangat emang badannya. Aku pegang tuh juga nggak ngangetin aku gitu. Aku sampai pakai selimut bulu, selimut apa dan lain-lain, nggak ngangetin badan aku. Sampai akhirnya jam subuh suami aku bangun sholat, aku masih dalam keadaan menggigil. Suami aku langsung kaget jari-jarinya, karena aku tuh tipe kalau aku sakit aku nggak mau kasih tahu orang gitu. Bahkan waktu aku sebelum suami aku tahu aku bengkak segala macam, bahkan udah mulai batuk pilek demam, aku nggak ngomong sama suami aku. Suami aku kan emang suka main futsal, suka ngelakuin hobi-hobi gitu, dan aku tuh support banget teman-teman. Aku support banget karena menurut aku kebahagiaan suami kebahagiaan aku, pun sebaliknya kebahagiaan aku juga kebahagiaan suami aku. Dalam keadaan udah demam, aku nggak ngomong sama suami aku, tapi suami aku bilang, "Bi, aku mau main futsal ya." Aku liat mukanya dia happy banget guys, jadi aku juga nggak tega bilang, "Jangan dong temenin aku nggak tega." Tapi satu sisi aku juga di rumah kan rame ya, ada ibu, ada mbak. Jadi aku mikir, oke, suami aku silahkan main futsal, be happy. Dan aku juga, karena aku kalau lagi sedih aku nggak mau ada orang, ngerti nggak? Ini bukan yang oh suaminya jahat banget, istri sakit, bla bla bla, itu enggak. Karena dari aku sendiri, kalau aku masih bisa rawat diri aku sendiri, aku tuh nggak mau nyusahin siapapun gitu. Walaupun suami aku selalu bilang, sayang kalau kenapa-napa bilang ya, kalau ada apa-apa bilang ya. Dia selalu bilang gitu. Karena aku sakit juga nggak ketahuan kan, suhu tubuh masih belum terlalu hangat, batuk pilek juga masih batuk pilek biasa. Jadi suami aku pergi main futsal, aku nyusuin Moana sampai pakai masker. Dalam hati, Moana, aku mau ibu mau cium Moana, tapi ibu belum bisa, aku ngomong gitu. Terus sampai suami aku pulang, aku masih berpura-pura sehat, tapi emang itu aku senang banget lihat suami aku pulang-pulang, dia happy banget guys. Walaupun dia bilang cetak gula cuma 2 nih, tapi aku bilang, oh sayang hebat gitu-gitu. Tapi itu penting loh, karena setelah suami aku pulang mukanya happy, aku juga happy. Jadi imun aku naik lagi, ngerti nggak? Karena aku tuh nggak bisa kalau aku lagi demam, suami aku panik, aku tuh imunnya pasti turun lagi. Jadi aku harus lihat orang-orang sekitar aku imunnya naik, happy, dan aku ikut happy. Dan itulah aku rasakan. Itu sebelum kita nangis-nangis waktu pumping tadi ya, gitu. Jadi emang aku karena emang udah terbiasa. Di sini kan emang dulu kan nggak ada yang, maksudnya gimana ya? Kalau aku sakit juga nggak bilang sama ibu, nggak bilang sama keluarga. Jadi emang selagi aku bisa sendiri ya, aku akan lakukan sendiri gitu. Karena nggak mau repotin orang. Pasti teman-teman juga ada kok yang sama. Nah setelah itu kita agak loncat ya, lanjut lagi ke keesokan harinya. Waktu suami aku tadi sholat subuh, aku minum Somagesik, obat demam. Karena aku belum tahu kalau itu udah mastitis. Aku kira itu masih karena kecapean atau hal yang sebagainya. Jam 6 pagi udah mulai reda demamnya. Aku mandi keramas, karena menurut aku yang udah dari zaman dulu tuh kalau aku demam, aku mandi keramas pasti mendingan. Karena di pikiran aku demam yang di badan ini harus disiram biar kayak dia lepas gitu. Gitulah intinya. Habis itu aku lihat suster lagi manasin Moana dijemur. Aku juga berjemur di luar dengan harapan setelah berjemur mungkin pikiran aku seger lagi, aku nggak stres lagi, demam juga turun. Dan turun, alhamdulillah beneran turun, alhamdulillah banget ya Allah, turun beneran walaupun dalam keadaan PD masih sakit ya. Tapi aku tuh bukan yang aduh sakit, enggak. Aku masih harus strong karena keluarga aku harus lihat aku strong gitu-gitu. Terus habis itu pas pulang ke kamar suami aku tanya, sayang dari mana? Aku bilang dari berjemur, temenin Mona berjemur kata aku. Terus kita panggil dokter laktasi akhirnya. Aku tanya, dokter aku kenapa ya gini. Pas dicek, wah aku dibilang katanya ternyata ini mastitis Bu Ricis. Hah? Karena tuh di pikiran aku tuh mastitis tuh yang parah. Kak Gigi pernah cerita waktu di vlog sebelumnya dalam keadaan yang luar biasa, dan ternyata aku mengalami itu. Walaupun mungkin belum yang seklimaks itu ya, tapi ternyata walaupun masih hal yang mastitis dikatakan yang paling awam, yang paling bawah pun segitu sakitnya. Gimana yang Kak Gigi rasain gitu loh, gimana yang paling parah gitu. Pas dokter bilang aku mastitis, dokter gimana caranya aku harus sembuh dokter? Suami sama anak aku tuh butuh aku bilang gitu. Diperiksa, dikasih obat, antibiotik segala macam, dimasas lagi. Alhamdulillah suami aku support banget. Suami aku tuh yang bener-bener
sayang semangat, sayang pasti sembuh. Sayang tahu kan, ada aku, ada Moana yang selalu tungguin kamu. Kalimat itu yang bikin aku selalu meleleh. Kalau dulu tuh kalau aku sembuh nggak ada pacuannya, kayak ya udahlah sembuh ntar juga nggak masalah, kerja juga bisa di cancel ini. Kalau sekarang tuh ada suami, ada anak tuh yang selalu nungguin aku dengan kalimat tuh kayak, sayang kita berdua nungguin kamu harus sembuh ya, kita berdua tuh selalu support, kata suami aku gitu. Iya aku nggak mau nangis, aku gak suka. Ya pasti teman-teman punyalah kalimat-kalimat dari suami yang benar-benar nyes gitu. Ya suami aku selalu bilang gitu. Suami aku selalu support banget, walaupun suami aku lagi sibuk sama bisnis barunya Mosi, karena kan itu kemarin bener-bener lagi mau open PO. Aku tahu suami aku tuh lagi sibuk banget urusan marketplace-nya lah, urusan karyawannya lah, segala macam. Aku tahu dia lagi sibuk banget, tapi di saat dia tahu aku diagnosa. Itu loh yang kata dokter ya itulah pokoknya, katanya aku mastitis, suami aku benar-benar ngerangkul aku banget. Bahkan suami aku mau pergi aja dia harus berpikir 1000 kali lipat, penting mana nih istri apa kerjaan, dia sampai mikir gitu. Akhirnya 2 kali pas berturut-turut aku sembuh, dan sampai hari ini aku benar-benar bersyukur, alhamdulillah, bersyukur yang luar biasa, karena alhamdulillah banget Allah titipin aku rasa yang begitu dalam tentang tubuh ini. Dan alhamdulillah tubuh aku juga, aku nggak bisa berhenti bilang makasih sama tubuh aku karena dia bisa kerja sama dengan baik. Walaupun dalam keadaan lemah juga tubuh aku masih bisa melayani suami dan anak. Itu aku berterima kasih kepada tubuh ini. Dan terima kasih selama 1 minggu lebih dengan kondisi aku yang luar biasa. Aku tetap harus sehat karena aku harus kerja, suami aku juga harus kerja, karena kan kita dua-duanya kerja ya. Dan alhamdulillah terima kasih untuk support system yang luar biasa, keluarga tentunya. Dan Kak Gigi terima kasih, waktu itu aku sempat sharing sama Kak Gigi, aku langsung laporan, Kak Gigi aku mastitis, apa yang aku harus lakukan dan lain-lain. Tuh aku chat Kak Gigi langsung, kemudian aku langsung panggil suster dan lain-lain. Dan terima kasih untuk keluarga aku, Mbak Oki tentunya, Mbak Cindy, Ibu, karena begitu aku tahu aku mastitis itu kan nggak biasa ya, pasti bukan mungkin, dan semuanya langsung gerak cepat. Boki juga langsung panggilin bidan, suster, langsung diantar ke rumah aku gitu-gitu. Jadi luar biasa, ternyata seorang ibu itu emang butuh support system. Kalau menurut aku ya, bohong kalau seorang ibu tuh kuat hanya karena dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri tuh bohong. Kalau menurut aku, kalau menurut moms itu punya pendapat lain, kayak oh aku sih bisa dengan diri aku sendiri, aku nggak butuh orang, itu pilihan masing-masing. Tapi kalau aku rasakan ternyata benar, sekuat-kuatnya ibu menyusui, sekuat-kuatnya ibu baru, sekuat-kuatnya seorang perempuan, pasti kita butuh support system. Nggak mungkin enggak. Karena aku tuh mikir aku kuat. Ternyata aku nggak sekuat itu. Ternyata aku lemah. Ternyata aku sangat aku nggak bisa gitu. Karena di pikiran aku seorang ibu menyusui itu ya udah happy, bahagia, sehat. Ternyata nggak segampang itu. Luar biasa, nikmat sekali. Dan yang udah aku rasakan dan yang udah aku alami selama seminggu aku mastitis, mungkin yang bisa aku kasih pesan-pesan untuk ibu-ibu baru ya, aku bilang untuk ibu baru, tetaplah berjuang untuk anak dan suami. Kalau kita melewatkan mengasihi atau melewatkan pumping, ingat kita punya anak dan dia punya hak untuk apa yang ia dapatkan. ASI itu adalah hak anak kita. Jadi aku nyesel banget waktu itu aku matiin alarm, karena gara-gara aku matiin alarm ASInya jadi dikit. Karena kan gara-gara itu aku telat pumping sehingga dia menumpuk dan akhirnya jadi mastitis karena itu kan sebenarnya. Jadi itu aku nyesel banget, mungkin jadi penyesalan seumur hidup. Karena aku merasa bersalah banget. Sampai kalau aku nyusuin Moana, mohon ibu minta maaf ya, ASI jadi dikit ya karena ibu telat gara-gara satu itu doang, gara-gara nilat setitik rusak sebelahnya. Itu gara-gara itu ASI jadi dikit. Bahkan sampai sekarang aku masih struggling banget untuk power pumping supaya makin banyak ASI booster untuk naikin imun juga, oksitoksin juga dan lain-lain. Luar biasa. Moms, kita nih yang kita lakukan saat ini tuh cuman sebentar, cuman dalam hitungan bulan, bahkan paling lama setahun 2 tahun, nggak berlangsung lama. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang lakukanlah, jangan di skip, jangan kayak aku nge-skip sekali jadinya ikut ikut ngerasain. Karena kan kalau lagi mastitis kan ASInya asin,
katanya begitu. Jadi kalau aku DBF-in Moana harus dalam keadaan dia ngantuk banget atau nggak haus banget. Kalau DBF ya, kalau botol dia pasti mau karena gampang dapetinnya. Kalau DBF dia tuh harus dalam keadaan ngantuk banget biar dia nggak sadar supaya dia mau, atau ya udah rewel-rewel banget gitu biar langsung cepet gitu asinya. Inilah cerita aku, dan mungkin teman-teman moms di luar sana bisa sharing di kolom komentar bawah apa yang pernah kalian alami. Oke, jadi guys, itulah tadi ya cerita Ricis mengenai mastitis guys ya. Jadi di sini aku salah sangka nih guys ya. Jadi aku kira tadinya mastitis itu nama orang ya, sebutan nama orang, apa orang Jawa gitu kan namanya titis, jadi disebut mastitis. Jadi Ricis cerita tentang itu ya. Bodohnya aku ya. Jadi ya mungkin karena aku pria dan juga kurang pengetahuan mengenai hal ini guys ya. Jadi aku benar-benar tidak tahu. Jadi mastitis ini seperti apa ya, gejala bukan penyakit ya. Ya seperti gejala jika seorang busui ya, ibu menyusui itu enggak mengeluarkan asinya tuh guys ya. Jadi dia akan apa ya, kayak beku gitu ya di dalam payudara tuh guys ya. Jadi dia kayak apa ya, kayak tersumbat ya, kayak dia ya membeku dan membuat nyeri gitu, membuat nyeri payudara nih guys ya. Dan sebenarnya nih guys ya, kalau memang seperti itu yang disebut mastitis, istri aku sendiri pernah berarti ngalaminya guys ya, cuman kami tidak tahu istilah nama medisnya ya, mastitis gitu ya. Jadi memang pada saat istri misalnya dia tidak pumping atau tidak mengeluarkan asinya gitu guys ya, di skip ya seperti kata Icis tadi ya. Ya tadi jadi kayak ada kelenjar ya di payudara gitu guys ya. Nah itu yang membuat sakit seperti kata Icis tadi, bisa sampai demam begitu guys ya. Nah kita nih ya, untuk yang brother-brother ya sudah menikah ya, yang mungkin sekarang juga istrinya sedang menyusui ya, memang harus support selalu istri itu ya, didampingi, support, yang dibantu gitu ya, seperti yang dilakuin Rian ke Ricis gitu guys ya. Jadi bersyukur juga sih bisa nonton video ini ya, Ricis nge-share video seperti ini guys ya. Ini seperti apa ya, seperti memberikan pengetahuan untuk kita nih guys, untuk kita pasangan-pasangan baru ya, ibu-ibu muda, ibu-ibu baru ya, bapak-bapak baru ya, yang baru punya baby gitu ya. Ya supaya tidak terjadi atau mengalami hal seperti yang Ricis alami atau orang-orang yang lain alami, atau seperti yang dialami oleh istri aku sendiri nih guys, pernah ngalami mastitis ya. Itu memang gak enak banget rasanya, dan juga bener kata Ricis tadi, rasanya kayak berdosa gitu guys sama anak gitu ya, kayak udah apa ya, ngelewatin, ngambil haknya gitu ya, hak yang sebetulnya bisa dikasihin ke anak yang nggak dikasihin. Jadi memang rasa sedih, berdosa gitu guys ya. Tapi ya itu kan ya balik lagi kan, bukan momen seperti sengaja, betul bukan guys ya. Tapi memang mungkin ya faktor juga lelah, capek ya, karena memang berat loh jadi seorang ibu itu guys ya. Masya Allah, tabarakallah, berat sekali guys ya. Apalagi ya harus kerja juga gitu ya, punya aktivitas kerja juga selain harus mengurus anaknya, mengurus rumah tangga ya. Jadi double ya, triple gitu guys ya, berlipat-lipat ya gitu ya capeknya guys ya. Oke lah guys ya, terima kasih banyak juga untuk kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir ya. Dan semoga Ricis sehat selalu, Moana sehat selalu, Rian juga sehat selalu, dan juga tentunya kalian dari Ricis ya sehat selalu juga ya. Dan juga udah nonton video aku ya, udah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya. Pokoknya semoga kalian sehat selalu, sukses selalu, dan apapun kehidupan yang kalian jalanin saat ini guys ya, siapapun kalian ya, dimanapun kalian, pokoknya kuat selalu ya, sehat selalu, dan semoga kalian itu selalu berada di sisi orang yang kalian cintai ini guys ya, agar kalian pun selalu bisa dapat support, dapat dukungan, dapat cinta dan kasih sayang dari mereka yang kalian cintai ini guys. Oke, sampai jumpa guys di video selanjutnya. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.